اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik darinya kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, karya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang fikih jual beli, tentang masalah bisnis perdagangan dan yang semisalnya. Dan kita akan masuk pada bab yang baru. Di sini beliau berikan judul Babun Bai'ul Usuli wa Thimari. Bab tentang jual beli pohon dan buah. Bab tentang jual beli pohon dan buah. Di pembahasan ini akan kita terangkan terkait dengan pembahasan dan permasalahan jual beli pohon dan buahnya, dan segala hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini. Iya, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Al-usul, asalnya yang dimaksud dengan bai'ul usul, jual beli usul, yakni al-aradi, mencakup tanah, wadur, demikian pula rumah, wasyajar, demikian pula pohon dan tanaman dan yang semisalnya. Iya, dan yang dimaksud di sini adalah pohon atau tanaman. Jadi bai'ul usul maksudnya jual beli pohon atau tanaman. Wat thimar, adapun thimar jamak dari kata samarah. Samarah itu adalah ma yu'khadhu minasyajar, sesuatu yang diambil dari pohon. Nah, kita bahasakan dengan buah. Jadi bai'ul usul wa thimar artinya jual beli pohon, tanaman dan buah-buahnya. Iya. Maka ini pembahasan tentu sangat diperlukan bagi kita ya, yang suka dengan buah-buahan atau suka menanam pohon misalnya. Demikian pula bagi para petani ya, yang dia menjual buah dan pohon. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang perlu mereka perhatikan agar bisnis mereka, jual beli mereka menjadi halal dan berkah. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Di sini beliau bawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbara fa thamratuha lil ba'i illa ay yashtaritaha al mubta'. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang menjual pohon korma setelah dikawinkan, pohon kormanya setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali apabila si pembeli mensyaratkannya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Iya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Terkait dengan
jual beli pohon dan buah-buahan, di sana ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kaidahnya berbunyi at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u tabi'un. Artinya yang menjadi turunan itu biasanya mengikut kepada induknya. Yani anak itu tentunya ikut kepada induknya. Nah, sehingga apa yang menjadi turunan sesuatu, maka dia akan ikut kepada induknya. Ya, dia akan ikut kepada induknya. Nah, makanya kalau misalnya ada pertanyaan, si A membeli sapi bunting, membeli seekor sapi betina yang sedang bunting dari si B. Maka pertanyaannya, milik siapa janin dari sapi yang bunting itu? Apakah milik si A sebagai pembeli atau si B sebagai penjual? Jawabnya apa? Miliknya si A sebagai pembeli. Kenapa? Kaidahnya tadi at-tabi'u tabi'un. Apa yang menjadi turunan itu ikut kepada induknya. Jadi kalau kita beli induknya, otomatis sudah terbeli apa yang ada di dalam perutnya si induk, yakni janinnya. Nah, di sana pernah kita terangkan terlarangnya jual beli janin yang masih ada di perut induk. Ya, di perut hewan betina, sapi, kambing atau semisal itu. Kenapa tidak boleh? Ya, karena yang ditransaksikan bukan induknya tapi janinnya. Nah, sementara si janin ini belum jelas bagaimana nanti lahirnya, kemudian apakah selamat atau tidak, ya, apakah cacat atau tidak. Berarti masih apa ada? Masih ada gharar, masih ada ketidakjelasan. Iya. Nah, sehingga jual belinya tidak diperbolehkan. Berbeda kalau kita beli, ya, hewan betina yang bunting. Nah, yang kita beli induknya, tetapi janinnya itu ngikut. At-tabi'u tabi'un. Iya. Turunan itu akan mengikut kepada apa yang menjadi induknya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain misalnya, ada orang beli HP. Apakah kalau dia beli HP berarti termasuk pulsanya? Hah? Dia beli HP ini, apakah sudah termasuk pulsanya? Hah? Gunakan kaidah tadi, at-tabi'u tabi'un. Yang mengikut itu ikut kepada induknya, yang menjadi turunan itu ikut kepada induknya. Kalau ada orang beli HP, kira-kira sama pulsanya atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena pulsa bukan bagian dari HP, iya kan? Pulsa itu dibeli sendiri, berarti dia bukan turunannya HP. Beda kalau misalnya casingnya HP, isi dalamannya, nah jelas itu turunannya HP. Tapi kalau pulsa, ada yang beli HP gratis pulsa, atau misalnya langsung sama pulsanya otomatis begitu. Kalau misalnya ada orang beli HP, ada di situ pulsanya di dalam, asalnya bukan ngikut dia. Si pemilik HP berhak mengambil isi pulsanya, ya kan? Dia mengambil kartunya, ya kan? Nah, bukan dia beli HP berserta pulsanya, karena pulsa bukan bagian dari HP. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fillah. Kalau ada orang beli mobil misalnya, ada orang beli apa? Mobil. Apakah termasuk di dalamnya kursi mobil? Hah? Kenapa? Ya, karena bagian dari mobil. Baik, apakah masuk di dalamnya pengharumnya? Ada pengharum. Kenapa?
Ya, karena bukan bagian dari mobil. Kalau kursinya ya jelas bagian dari mobil. Nah, ini perlu dipahami. Ini kaidah untuk nanti kita membahas jual beli ini. Taib, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, ini kaidah ini banyak kita jumpai dalam jual beli yang saling mengikut kepada yang lainnya. Seperti yang tadi kita contohkan. Ya, masuk juga misalnya orang beli motor. Apakah sama helmnya? Kenapa? Sama helmnya atau tidak? Asalnya tidak. Kalau ada orang mau jual motornya gratis helm, ya silahkan, ya kan? Tapi asalnya kalau beli motor tidak sama helm. Kenapa? Karena helm bukan bagian dari motor. Helm bukan bagian dari motor. Nah, sama kalau aksesoris yang ada di motor, asalnya apa? Ngikut atau tidak? Tidak juga kan? Tidak, karena dia bukan bagian dari motor. Asalnya kalau orang beli motor ya motor, ya bukan sama aksesoris tambahan. Aksesoris tambahan yang asalnya tidak ada pada motor. Karena dia bukan pengikut di situ. Dia tidak ngikut, bukan menjadi bahagian dari motor tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Orang beli kacamata, apakah sama lensanya? Ya jelas lah, ya kan? Bagaimana caranya beli kacamata baru ada kaca lensanya? Nah, berarti itu turunannya ya? Itu Enggak. Kenapa enggak? Frame-nya beda, kacanya beda. Oh gitu, beda ya? Oh, nah. Oh berarti ganggangannya nih beda, Pak. Kacanya beda, harganya begitu? Harganya beda. Oh gitu ya? Nah, tapi biasanya kalau kita beli kacamata kan langsung kan sama kacanya? Enggak. Oh, kacanya beda gitu ya? Hah? Oh, kalau care bisa ya. Tapi kalau yang lensa, oh, nah. Ya, berarti dibedakan kacamatanya, Pak ya. Kalau yang punya lensa, itu memang ngikut itu ya. Apa ndak ngikut dia ya? Beli sendiri. Tapi kalau kacamata yang care biasa, itu biar ngikut ya kan. Nah, baik. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, pembahasan ini diperkecualikan darinya permasalahan ini. Dikecualikan darinya apa? Jual beli pohon dengan buah. Asalnya kalau orang beli pohon itu sama buahnya atau tidak? Hah? Kalau ikut kaidah ini, buah bagian dari pohon atau tidak? Iya, berarti dia ikut kaidah kan? Tapi ini diperkecualikan. Nah, ini diperkecualikan. Jadi pembahasan tadi umum untuk semua hal, kecuali dalam masalah jual beli pohon dan buah. Kalau ada orang beli pohon, maka asalnya buahnya bukan milik si pembeli, tapi milik si penjual. Paham ini? Kecuali kalau si pembeli mempersyaratkan buahnya milik saya juga. Karena ada harga pohon sendiri, ada harga buah sendiri. Walaupun dalam kaidah masuk sebenarnya at-tabi'u tabi'un, ya kan? Bahwasanya turunan itu mengikut kepada induknya, buah bagian dari apa? Pohonnya. Harusnya masuk dalam kaidah ini kan, tapi diperkecualikan. Kenapa diperkecualikan? Karena Nabi bersabda seperti ini, man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbara fa thamratuha lil ba'i. Barang siapa yang menjual pohon korma, perhatikan. Siapa yang menjual pohon korma setelah dikawinkan, maksudnya pohon kormanya dikawinkan, maka buahnya, nah setelah dijual ini, buahnya milik si pembeli, bukan si penjual. Buahnya milik siapa? Si pembeli, illa ayyastaritahal mubta, kecuali apabila si pembeli mempersyaratkannya. Jadi buah miliknya si penjual, kecuali si pembeli mempersyaratkannya. Maksudnya mempersyaratkannya, dia bilang begini, saya beli pohonmu beserta buah-buahnya. Nah, itu baru sah. Berarti pohon dan buah milik si pembeli. Tapi kalau cuma dia beli pohon, asalnya buah milik si penjual.
Maksudnya bagaimana itu jadinya? Buah yang pertama muncul, buah yang ada ketika dibeli. Adapun buah selanjutnya yaitu tidak lagi jadi milik si penjual, tapi milik si pembeli. Jadi ada orang misalnya beli pohon, ada buah mangganya di situ, ya kan? Dia beli pohonnya, saya beli pohonmu. Nah, asalnya setelah terjadi penjualan, oke, pohon ini sudah jadi miliknya si pembeli tadi. Tapi buahnya yang ada di situ miliknya si penjual. Dia petik dulu buah-buahnya. Nah, setelahnya dia kasih lagi kepada pohonnya dia kasih kepada si pembeli. Nanti kalau berbuah lagi milik siapa? Buah yang kedua kalinya milik si pembeli, bukan lagi si penjual. Jadi miliknya si penjual pada buah yang nampak pada waktu itu, pada saat pembelian. Ya, nggak boleh lagi pada saat musim buah berikutnya diambil lagi. Untuk apa si pembeli ini mau beli pohonnya, ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits ini, ya, beliau menyebutkan pohon korma. Ya, Nabi menyebutkan pohon korma. Kenapa Nabi sebutkan pohon korma? Ya, karena di masa itu, di masa Rasulullah SAW yang paling banyak tumbuh pohon korma. Ya. Sehingga dari sana para ulama berbeda pendapat. Bagaimana dengan buah yang lain? Apakah juga dikiaskan dengan pohon korma seperti mangga misalnya, durian misalnya, elai, kebetulan musimnya ya. Nah, dan buah-buah yang lain, apakah juga dikiaskan dengan pohon korma ini? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa untuk pohon yang lain itu dikiaskan, tetapi yang pohonnya sama keadaannya dengan pohon korma, yaitu pohon yang buahnya berhasil kalau dikawinkan. Nah, kira-kira selain korma apa? Buah yang nanti berhasil kalau dikawinkan. Salak. Iya. Buah salak. Buah salak itu, Pak, kalau dia tidak dikawinkan, betinanya itu akan kecil buahnya. Nah, iya, nanti kalau dikawinkan dengan pejantannya baru buahnya akan besar. Nah, kalau di negeri kita itu contoh yang paling dekat pohon salak. Iya, pohon apa? Salak. Nah, itu dikawinkan sama persis dengan apa? Dengan pohon korma. Nah, sehingga ya, terkait dengan pohon salak ini, menurut pendapat ini itu dihukumi sama dengan apa? Dengan pohon korma. Nanti kalau sudah dikawinkan, ada orang membeli pohon salaknya, maka buah yang pertama muncul ketika terjadi penjualan milik siapa? Milik si penjual, bukan si pembeli. Nanti kalau muncul buah lagi setelahnya baru milik si pembeli. Paham ini? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau begitu pohon mangga bagaimana? Mangga itu dikawinkan atau tidak? Tidak. Durian? Enggak. Ya kan? Anggur? Enggak. Lebih banyak pohon buah itu enggak dikawinkan ketimbang yang dikawinkan. Ya kan? Jadi menurut pendapat ini, ya, terbatas hanya pohon yang mirip dengan apa? Pohon korma. Ya, jadi pohon korma itu juga pohon yang dikawinkan. Ya, dia tidak akan tumbuh baik kalau tidak dikawinkan. Makanya para petani korma, ya, itu mereka paling tahu dalam masalah ini. Mereka kawinkan dan mereka bisa melakukannya. Dan pernah dulu terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, jadi di Makkah itu kan tidak ada pohon-pohon korma yang tumbuh di masa itu, di masa Nabi SAW. Nah, karena yang ada di di Makkah lebih banyak bebatuan, ya, sehingga tanaman itu sulit tumbuh di sana, di Makkah itu. Ya, makanya orang-orang Makkah, yaitu mata pencaharian mereka itu berdagang. Mereka berdagang. Beda dengan orang Madinah. Kalau orang Madinah mata pencahariannya dulu itu adalah bertani. Mata pencahariannya bertani. Nah, makanya ketika sahabat muhajirin mereka hijrah ke Madinah, ya mereka kembali kepada kebiasaannya. Karena mereka dulu biasanya di Mekah berdagang, mereka berdagang.
Sementara sahabat Ansar yang tinggal di Madinah, mereka tetap bertani. Jadi Muhajirin itu berdagang, Ansar itu Ansar itu jadi petani. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Nabi ketika hijrah ke Madinah melihat sahabat ya yang bercocok tanam. Salah satunya Nabi lihat mereka bercocok tanam dengan pohon korma. Ketika itu Nabi lihat para sahabat Ansor sedang mengawinkan apa? Pohon korma. Dikawinkan pohon korma ya oleh sahabat Ansor. Dilihat oleh Nabi. Kata Nabi, ngapain kalian melakukan seperti itu? Nggak usah, biarkan aja, kata Nabi. Kalau takdirnya akan berbuah, dia akan pasti berbuah, kata Nabi. Nggak usah dikawinkan. Sarannya Nabi begitu. Akhirnya sahabat mengira, oh ini dari Nabi, wahyu dari Allah ini. Kalau gitu nggak usah kita kawinkan korma-korma kita. Ya, apa yang terjadi? Ternyata gagal panen. Apa? Gagal panen. Maka mereka mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ya bagaimana ini? Nah, engkau sarankan kami tidak tidak mengawinkan korma kami. Kami tidak kawinkan, tidak gagal kami panen. Nah, maka Rasulullah bersabda, antum a'lamukum bi umuri dunyakum. Nah, kalian itu lebih paham dalam urusan dunia kalian. Nah, jadi Nabi waktu berucap seperti itu cuman sekedar saran, bukan wahyu dari Allah. Nabi itu maksum kalau dalam masalah apa? Dalam masalah pengajaran agama. Nah, kalau dalam urusan dunia, Nabi bersabda seperti itu, berkata seperti itu, ya, itu hanya saran beliau saja. Tidak ada wahyu. Beliau sebagai manusia biasa pada waktu itu. Tapi sahabat mengira itu wahyu, padahal bukan. Makanya ketika terjadi mereka lakukan apa yang disarankan Nabi, gagal panen. Gagal apa? Gagal panen. Ketika mereka adukan hal itu kepada Nabi, Nabi berucap seperti itu. Antum a'lamukum bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dalam urusan dunia kalian. Akhirnya para sahabat kembali mengawinkan pohon korma mereka. Nah, ini sejarahnya dulu. Jadi pohon korma itu dulu dikawinkan oleh para sahabat. Taib. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Hanya saja pendapat yang tadi disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya pohon yang dikiaskan di dalamnya adalah yang sejenis dengan pohon korma yang buahnya nanti menghasilkan kalau dikawinkan, ini pendapat kurang kuat. Yang lebih kuat, wallahu alam, ya, adalah berlaku umum untuk semua jenis buah yang ada pohonnya. Yang jelas semua buah itu berlaku hukum ini. Jelas ini ya kawan. Jadi kalau misalnya kita beli pohon mangga, beli apa? Pohon mangga sudah berbuah, taib. Maka buahnya milik siapa? Buah mangga itu milik siapa? Milik si penjual, bukan si pembeli. Pohonnya milik si pembeli. Pada waktu dibeli, pohon yang ada itu, buah yang ada itu milik si penjual. Adapun kalau berbuah lagi untuk berikutnya, baru milik si pembeli seutuhnya, seterusnya. Jelas ya? Nah ini. Makanya kata Imam Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sidi rahimahullah, wa kadzalika sairul asjar idza kana thamaruhu badiyan. Demikian pula semua jenis pohon, kata beliau. Semua jenis pohon apabila buahnya muncul, nampak, ya. Ketika dibeli pohonnya, maka buahnya asalnya miliknya si penjual. Ya, kecuali kalau si pembeli mensyaratkannya. Ya, mensyaratkannya. Dia beli, ini saya beli pohon ini plus buah-buahnya yang ada sekarang. Oh iya, enggak masalah, tapi harga lain. Ya kan, harga lain biasanya itu, ya. Karena kalau misalnya dia beli pohonnya saja tanpa buahnya, harganya sekian. Tapi kalau dia mau beli, saya beli pohon sama buah-buahnya ini juga, seterusnya dan seterusnya, maka harganya biasanya lain. Boleh, si penjual kalau setuju, ya, si pembeli menginginkan hal tersebut, maka sah, diperbolehkan. Jelas? Tapi kalau cuma jual beli pohon aja, ya, asalnya buah pertama yang muncul itu miliknya si penjual. Taib. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib, hadis yang tadi kita bacakan riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dan apa yang beliau sebutkan di sini
bahwasanya dikiaskan dengannya semua jenis pohon yang menghasilkan buah, ya. Ini pendapatnya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya. Sebagaimana juga dalam kitabnya Umdatul Fiqh, beliau menyebutkan tentang hal tersebut. Nah, sehingga semua jenis pohon pokoknya, ya, entah dia dikawinkan atau tidak dikawinkan. Nah, pohon durian, pohon elai, ya, pohon buah delima, buah tin, ya, buah anggur. Nah, semua jenis pohon. Kalau ada orang beli, saya beli nih pohonmu ini, anggur misalnya. Nah, maka asalnya kalau cuma beli pohonnya, ya berarti buahnya diambil dulu sama si penjual. Kecuali kalau si pembeli berkata sama buah-buahnya juga. Nah, berarti sah kalau seperti itu. Tapi harganya beda kadang. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Kemudian kata beliau, wa misluhu idza dhahara az-zar'u alladhi la yuhsadu illa marratan wahidah. Dan semisal dengannya, ya, apabila suatu tanaman sudah muncul yang mana tanaman ini tidak dipanen kecuali cuma sekali panen. Nah, pertanyaannya, apa kira-kira tanaman yang cuma sekali panen? Apa contohnya? Jagung, betul. Apalagi? Pisang, apalagi? Padi. Nah, pisang, padi, sekali panen itu kan? Artinya kalau sekali panen, sekali diambil buahnya langsung ditebang. Nah, langsung ditebang. Ya, itu yang dimaksud oleh beliau di sini. Jadi apabila ada tanaman, ya, yang dia tidak dipanen kecuali sekali saja, ini pun sama berlaku. Ini pun sama berlaku. Nah, kalau ada orang beli, ya, suatu lahan, di situ ada padi-padinya di situ, ada padi-padinya, ya kan? Nah, padi kan sekali panen. Ketika dia beli lahan tersebut, apakah sama padinya? Asalnya tidak, kecuali kalau si pembeli berkata, saya beli lahanmu ini beserta padi-padinya itu juga. Beserta apa? Padi-padinya itu juga. Baru sah. Tapi kalau dia cuma beli lahan saja, berarti padinya tidak. Nah, berarti padinya dipanen dulu sama si pemilik lahan. Dia tebas dulu, dia tebang dulu padi-padinya. Begitu pula kalau jagung, begitu pula kalau pisang, ya, kebun pisang misalnya kan, dia beli kebun pisang. Nah, kalau si pembeli berkata sama pisang-pisangnya, berarti sah, sama pisang-pisangnya. Tapi kalau dia cuma beli lahannya, kebunnya saja, pisangnya tidak, berarti pisang itu miliknya si penjual. Paham ini? Nah, ketika si pembeli menginginkan pisang-pisangnya juga, berarti harganya beda. Ya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kecuali kalau si penjual mau berbaik hati, ya ini saya jual lahan saya ini gratis pohon-pohon pisangnya. Nah, kalau dia bilang begitu, ya, gratis sudah pohon pisangnya sudah, kamu ambil semua. Nah, berarti boleh bagi dia si pembeli untuk memilikinya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Taib. Kemudian kata beliau, fa in kana yuhsadu miraran fal usulu lil mushtari wal jazzatu dhahiratu indal bai' lil bai'. Apabila suatu tanaman dipanennya berulang kali, ya, dipanennya berulang kali, ya, seperti misalnya sawit, ya kan, berulang kali kan, ya, sawit itu kan lama itu, tahan sampai konon katanya 30 tahun, ya kan, sampai 30 tahun. Nah, berarti panen terus itu, panen terus. Nah, ini berarti panennya berulang terus. Dan banyak jenis tanaman seperti ini kayaknya lebih banyak, ya, ketimbang tanaman yang sekali panen. Iya, yang lebih banyak tanaman itu berkali-kali panen. Ya, termasuk buah-buahan kayak buah mangga, rambutan, ya kan, banyak panennya itu. Ya, tergantung musimnya aja lah, tergantung musimnya, durian. Nah, dan semisal itu. Ya, kata beliau, kalau tanamannya atau pohonnya itu dipanen berulang kali, fal usul lil mushtari, maka pohonnya milik si pembeli. Wal jazzatu dhahirah indal bai' lil bai'. Sementara hasil panen pertama, ya, ketika terjadi penjualan, maka itu milik si penjual. Nah, ini tadi yang kita sebut.
Ada orang beli kebun pohon sawit, dia beli kebunnya. Nah, maka asalnya apa? Ya, buah sawit yang pertama dipanen itu ketika terjadi pembelian milik siapa? Penjual. Milik si penjual. Kecuali kalau si pembeli mempersyaratkan, saya beli kebun sawitmu sama buah yang pertama sekarang ada sekarang panennya pertama itu saya juga miliki. Oh ya, nggak masalah, tapi harga beda. Boleh. Nah, tapi kalau dia cuma beli lahannya saja, ya asalnya ya panen pertama milik si penjual. Milik si penjual. Adapun panen untuk berikut-berikutnya baru milik si pembeli. Paham ya, kawan? Baik. Nah, ini wallahu taala a'lamu bissawab. Baik. Kemudian sudah paham ini ya? Sudah paham tentang jual beli pohon ya, dengan buahannya, dengan buah-buahan. Nanti akan kita sebut juga, ini kan beli buah yang ada di pohon. Nah, ini biasanya para petani lah yang begitu. Nah, ada juga kan orang kebanyakannya kan beli buah itu yang sudah dipetik ya kan, yang sudah dipetik. Nah, baik. Hanya saja sebelum kita membahas itu, ada pembahasan yang dibahas oleh para ulama terkait dengan jual beli ijon. Tahu jual beli ijon? Nah, jual beli ijon itu menjual buah yang ada di pohon sebelum layak panen. Paham ini? Menjual buah yang ada di pohon sebelum apa? Sebelum layak panen. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Apa hukumnya? Ya, ini kasus ini bedakan. Jual beli misalnya mangga muda ya, yang ada di pinggir jalan. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Nah, karena apa? Sudah dipetik ya kan? Sudah dipetik. Beda kalau mangga muda tersebut ada di pohon. Beda kalau dia ada di pohon. Nah, ini masuk dalam jual beli ijon. Masuk dalam jual beli apa? Ijon. Iya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ada larangan jual beli ijon. Jual beli buah yang masih di pohon tapi belum matang, belum layak panen. Istilahnya masih hijau. Itu jual beli ijon. Nabi larang itu. Disebutkan di sini oleh penulis ya, hadisnya wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'its thimar hatta yabdu salahuha nahal bai' wal mubta'. Rasulullah SAW melarang jual beli buah sampai nampak kelayakannya. Maksudnya sampai layak untuk dipanen. Nah, baru boleh. Artinya apa? Kalau belum layak dipanen berarti tidak boleh. Nahal bai' wal mubta'. Nabi melarang bagi si penjual, demikian pula bagi si pembeli. Dua-duanya dilarang. Si penjual dilarang, si pembeli juga dilarang. Tidak boleh. Tidak boleh dia beli itu. Nah, hanya saja ulama mensyaratkan terlarangnya jual beli ijon itu ada beberapa syarat. Pertama, buahnya masih di pohon. Buahnya masih di pohon. Beda kalau sudah di darat, sudah apa? Sudah dipetik. Beda itu. Kemudian syarat yang kedua, belum layak panen. Nah, kalau masih di pohon, sudah layak panen, tadi boleh atau tidak? Boleh, ya kan? Ini belum layak panen, berarti buahnya masih hijau. Buahnya masih hijau. Itu syarat kedua. Syarat yang ketiga, ya, serah terima buah dilakukan cukup lama karena menunggu masa panen. Menunggu masa panen. Berbeda kalau ada orang beli ya pohon dengan buahnya yang masih hijau, tapi dia mau petik sekarang juga, pada hari itu juga. Yang seperti itu boleh. Nah, misalnya ada orang beli pohon mangga muda kan, dia bukan menunggu matangnya, tapi memang dia petik untuk mengambil apa? Untuk mengambil mangga mudanya, kan mangga muda orang biasa konsumsi kan. Nah, ya. Beda kalau misalnya dia beli, ya ini saya mau beli mangga ini, saya tunggu panennya dulu supaya dia masak mangganya, saya mau makan pas dia masak. Ini tidak boleh. Jelas ya, kawan?
Kenapa tidak boleh kira-kira? Apa sebabnya tidak boleh? Kok tidak boleh, Ustaz? Kenapa tidak boleh? Hah? Ada goror. Ketidakjelasannya kan? Kenapa? Ya karena belum, bisa jadi nanti rusak buahnya, ya kan? Bisa jadi ada hama, bisa jadi banyaklah kemungkinan. Karena dia menunggu, ya, dia menunggu. Beda kalau dia mau panen sekarang juga, masih hijau tidak masalah. Saya mau panen sekarang juga, itu tidak ada masalah. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi ini 3 syaratnya, ya, 3 syarat jual beli ijon itu tidak diperbolehkan. Ya, tadi syarat pertama Pak, buahnya masih di pohon. Kedua, belum layak panen. Yang ketiga, dia panennya masih lama. Beda kalau panennya langsung sekarang, pas saat dia beli langsung dia panen. Atau dia boleh dia tunda cuman sebentar, ya, 1 hari 2 hari lah. Mungkin dia ada urusan kan, saya langsung panen ini Pak, memang saya mau ambil buah mudanya ini memang. Nah, buah mudanya ini saya mau ambil ini, ya. Nah, maka yang seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dia tunda, ya tidak lama, sehari 2 hari atau 3 hari lah. Nah, jelas ini. Baik. Apalagi selain mangga yang orang biasa konsumsi di masa mudanya, apalagi ya kawan, selain mangga? Hah? Jeruk. Masa jeruk? Oh, jeruk orang pakai jeruk mudanya ya? Untuk apa jeruk muda? Hah? Itu kan jeruk anu kan? Itu kan jeruk apa? Kalau untuk sambal itu kan jeruk itu. Maksud saya jeruk yang anu. Kalau jeruk yang biasa dimakan matangnya, hijaunya diambil. Diambil juga. Siapa yang diambil? Untuk apa biasanya? Bikin apa? Oh begitu ya. Nah, ya yang jelas kalau memang betul dia gunakan untuk mudanya, ya tidak ada masalah. Nah, apalagi selain itu? Jambu. Jambu untuk apa? Mudanya. Dikasih mencok. Suka mencok kamu ya. Nah, apa? Kelapa kalau tua, yang muda juga ya. Nah, betul kelapa. Iya, kelapa muda kan. Nah, ya banyak ya saya kira ya, yang memang diambil di mudanya. Nah, baik. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya kalau kelapa malah kebanyakan orang ambil mudanya atau tuanya? Hah? Mudanya atau tuanya kalau kelapa itu? Ya. Banyak orang ambil mudanya, yang tuanya juga banyak ya untuk kelapa kan. Nah, berimbang dia. Baik. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Iya. Jadi terkait dengan jual beli ijon, ini tadi yang sudah kita sebutkan. Iya. Pertanyaannya ikhwan, ada orang beli pohon mangga misalnya. Pohon mangga, ya, dia beli tapi belum ada buahnya. Boleh enggak? Hah? Kenapa enggak boleh? Berarti kalau misalnya kita beli pohon mangga yang masih anak-anakan itu enggak boleh juga? Karena belum jelas. Hah? Boleh atau tidak? Ada orang jual kan pohon mangga ya, masih anakan ya kan? Yang ditanam di flashback itu kan? Iya. Boleh atau tidak itu? Boleh. Kenapa boleh? Kan belum jelas buahnya. Karena belinya masih kasih ukurannya itu gitu. Hah? Karena belinya masih. Oh, tadi kamu bilang tadi itu tidak boleh. Berubah pendapat dia rupanya. Nah, ya jadi boleh ya, diperbolehkan. Nah, karena memang yang dia yang dia beli pohonnya, ya, iya. Dan dia mau tanam pada waktu itu dan sesuai dengan harga jualnya ya kan. Ya adapun dia memang inginkan supaya buah itu tumbuh besar, nanti dia panen pada saat buahnya ada ya kan. Ini pembahasan lain. Iya. Ya kalau seperti itu bagaimana nanti petani mau bertani ya kan. Sementara dia beli bibit semua itu kan.
Dia beli bibit semua. Nah, orang apa namanya sawit juga begitu ya. Sawit dia juga begitu. Dia beli apa namanya kalau yang kecil itu? Sawit. Namanya apa sih? Apa? Tunasnya ya. Nah, yang kalau orang tanam sawit kan, ya tunasnya dia. Baik, nah, itu diperbolehkan ya. Itu diperbolehkan. Ya beda kalau dia sudah besar, kemudian pohon ini sudah biasa apa namanya sudah mau panen ya, sudah berbuah banyak misalnya. Nah, itu berbeda hal. Nah, kalau beli pohon kecil ya, anakannya itu tidak ada masalah. Nah, baik. Kemudian di sini beliau bersebutkan wasuila an salahiha. Ya. Nabi ditanya tentang solahiha, yakni kapan buah itu dikatakan sudah layak panen. Ya, faqala, maka Nabi bersabda hatta tazhaba ahatuhu. Ya, ini sampai hilang cacatnya atau peluang rontoknya. Wa fil lafdin hatta tahmar atau tasfar. Dia layak matang sampai dia mulai memerah atau mulai menguning. Ya ini keumuman buah ya. Ndak kita lihat satu persatu. Bisa jadi kan buah itu ada yang sudah matang dan dia masih hijau. Ya kan? Seperti buah mangga ya. Buah mangga biasanya walaupun dia sudah matang tetap hijau kan? Iya. Nah, walaupun ada kadang agak kuning-kuning ya. Beda kalau seperti buah korma. Nah, kalau buah korma itu dia hijau, kemudian menguning. Nanti setelahnya jadi coklat. Nah, itu jadi tamar sudah. Iya, sudah jadi apa? Tamar. Nah, iya. Nah, sehingga kadang sulit juga dibedakan ya. Kalau yang buah tidak berubah warnanya. Durian juga begitu ya. Kalau durian apa tandanya dia sudah mulai bagus, sudah mulai matang? Apa? Harum ya, baunya ya. Warnanya tetap sama kan? Tidak berubah ya. Nah, warnanya tetap sama. Iya. Nah, makanya di sini disebutkan hatta tahmar atau tasfar, sampai dia memerah atau menguning. Ini keumuman buah. Ya, mungkin keumuman buah nampak layak dia dipanen sudah matang ketika sudah memerah atau sudah apa? Sudah menguning. Sudah menguning. Baik. Wa naha an bai'il hab hatta yashtad. Dan Nabi juga melarang jual beli biji-bijian sampai dia mulai mengeras. Sampai mulai mengeras. Maksudnya sampai mengeras, di saat biji-biji itu sudah mengeras, itulah layaknya dia panen. Berarti kalau bijinya masih lembek, berarti apa? Berarti apa? Belum siap panen. Ini masuk dalam jual beli ijon tadi. Tidak boleh. Iya, kalau biji ya dia layak matangnya layak panennya ketika sudah mengeras. Itu kalau biji. Kayak padi kan, kalau sudah mulai mengeras ya kan. Nah, maka itu sudah layak dipanen. Iya. Ya. Rawahu Ahlus Sunan. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Baik. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau sebutkan suatu permasalahan. Kalau misalnya ada orang beli buah di pohon ya kan, buah di mana? Di pohon. Ya, nampak sudah bukan ijon. Kalau ijon kan masih hijau, belum matang, belum layak panen. Kalau ini buahnya sudah matang. Buahnya apa? Sudah matang. Ya. Dia beli buahnya. Nah, dia beli, dia serahkan uangnya sama si penjual. Dia beli buahnya pohonnya plus buah-buahnya. Dia syaratkan, saya beli pohonmu plus buahnya. Berarti kan buahnya itu milik siapa? Si pembeli, bukan lagi penjual, karena sudah disyaratkan. Paham ini? Baik. Tetapi pada waktu itu dia belum panen. Dia belum mau panen. Besoklah saya panen. Nah, maka dia tidur dulu. Ya. Pas tengah malam terjadi banjir. Merobohkan pohonnya. Habis buah-buahnya. Paham? Padahal dia belum panen. Pertanyaannya, siapa yang menanggung kerugian? Si penjual atau si pembeli? Uangnya sudah diserahkan ya. Uangnya sudah diserahkan sama si penjual. Berarti sudah milik siapa? Pembeli kan? Si pembeli. Tapi dia belum panen. Mau dia tunggu dulu 1 hari. Pas malam itu qadarullah ya, terjadi musibah, habis semua pohonnya.
Yang menanggung siapa? Pembeli atau penjual? Penjual atau pembeli? Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kita baca hadisnya Nabi. Jawabannya dalam hadis Nabi. Kata Rasulullah wa qala, "Lau bi'ta min akhika thamaran fa asabathu jaihatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'a bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin." Rawahu Muslim. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Kata Nabi, kalau kamu membeli kepada saudaramu buah, ya, belum dipanen, lalu tertimpa musibah, datang hama, penyakit atau apa, sehingga gagal panen. Nah, kata Nabi, tidak halal bagi kamu, wahai penjual, untuk mengambil, ya, uangnya si pembeli sedikit pun juga, tidak boleh. Ya, dengan apa dia boleh mengambil harta milik saudaranya tanpa jalan yang benar? Nah, terjawab kan? Berarti yang menanggung siapa? Si penjual. Si penjual. Jelas ini? Ini jangan dikiaskan ya. Beda kalau misalnya ada orang beli, ya. Ini khusus dalam pohon saja. Kalau orang ada beli misalnya barang, HP misalnya, ya kan? Sudah di tangan si pembeli. Tiba-tiba terjadi apa? Musibah, dia pas bawa itu HP, dia kecelakaan. HP-nya rusak. Ya, yang menanggung siapa? Si pembeli, bukan penjual. Karena ini kasusnya dalam apa? Masalah pohon. Ini memang jual beli pohon buah ini khusus dia. Nah, jangan dikiaskan dulu kepada yang lain. Jelas ya, kawan? Baik. Sekarang, apa hukumnya jual beli secara borongan? Boleh enggak? Jual beli secara borongan di pohon. Ada orang beli, lihat pohon kan? Pohonnya terlalu banyak, pohon apa misalnya? Pohon apa? Pohon apa? Pohon mangga misalnya, pohon mangga. Nah, ada orang beli, saya beli semua pohon manggamu ini beserta buah-buahnya. Boleh enggak begitu? Hah? Boleh enggak begitu ya, kawan? Karena dia sudah ngomong apa? Sudah ngomong kalau dia pengen beli pohon sama buahnya. Iya. Tapi bagaimana caranya dia beli? Kan terlalu banyak ini buah. Nggak mungkin dia hitung satu persatu kan? 1, 2, 3. Kehitungan nggak gitu. Ini pohonnya terlalu banyak ya kawan. Pohon mangga baru rindang buahnya banyak. Nah, nggak mungkin dia hitung satu persatu kan? Gimana caranya dia hitung? 1, 2, 3. Nggak kehitungan lah. Nah, bisa jadi apa namanya, ada yang ketinggalan. Kalau satu pohon mangga masih bisa lah mungkin ya. Itu pun orang kadang masih Tapi ini ya satu banyak pohon mangga. Boleh enggak begitu? Ya. Enggak boleh. Tadi bilang boleh tadi. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ulama menyebutkan yang seperti ini boleh tapi dengan syarat. Nah, jual beli borongan itu boleh tapi dengan syarat. Syarat pertama, sudah layak panen. Sudah layak apa? Panen. Nah, berarti sudah masak. Itu tadi yang kita sebutkan. Syarat yang kedua, ya. Syarat yang kedua, resiko terjadinya musibah kecil. Resiko terjadinya musibah kecil. Beda kalau misalnya pohon mangganya itu ya berada di daerah rawan banjir, besok mau banjir ini. Nah, misalnya ya, ini kan rawan kan? Anda boleh kalau seperti itu. Tapi kalau aman saja, beda kalau musibah tiba-tiba itu apa namanya, lain soal itu kan. Terjadi gempa bumi, tergeser tanah misalnya. Nah, itu lain soal. Tapi kita lihat, oh aman ini, insya Allah aman. Ya, jadi resiko terjadinya musibah kecil. Kemudian yang ketiga, dia pandai mentaksir. Nah, berarti dia punya pengalaman di sini. Nah, biasanya yang tahu ini para petani. Nah, petani itu hebatnya mereka itu, dia lihat aja, segini ya harganya nih. Karena sudah dia biasa. Nah, jadi kalau tiga syarat ini terpenuhi, boleh jual beli secara borongan. Ingat ya, jual beli pohon di atas apa? Jual beli buah di atas pohon secara borongan. Nah, secara borongan. Boleh dengan 3 syarat. Apa tadi syarat pertama?
sudah layak panen, sudah matang buahnya. Yang kedua, kalau tidak matang tidak boleh kan, karena jual beli ijon tadi. Kecuali kalau dia langsung panen, tidak ada masalah. Yang kedua, resiko terjadinya musibah kecil. Yang ketiga, syarat ketiga, apa syarat ketiga tadi? Apa? Iya, dia bisa mentaksir, bisa menebak. Artinya dia punya keahlian. Ya kalau kau tidak punya keahlian, tidak boleh. Mau saya ini kira-kira ini, padahal dia tidak punya keahlian, tidak boleh. Harus punya keahlian. Kalau dia tidak tahu ya tanya sama orang yang ahli. Yang ahli bisa mentaksir. Buahnya ini saya tahu sekian ini. Walaupun kan tidak pasti ya, dia itu tidak pasti kan, tapi kurang lebih lah. Dia itu kurang lebih. Nah, dia petaksiran itu, apalagi kalau pedagang itu kan hebat dia itu ya. Penjual petani itu hebat dia, bisa mentaksir dia karena sudah ahli dia, karena sudah ahli. Nah, ya sama para pedagang itu kan dia gula sekilo ndak 1 kilo atau kurang dari sekilo tahu dia. Nah, ini kurang ini. Ibu-ibu juga biasa paham itu ya. Ini kurang ini kayaknya ini. Karena sudah ahli dia. Nah, baik. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, kalau jual beli yang di darat, buah yang di darat itu banyak keluasannya. Ya, yang banyak masalah itu kalau jual beli buah di atas pohon. Nah, ini mungkin jarang kita lakukan transaksi seperti ini ya. Tapi bagi para petani itu mereka sering lakukan. Bagi para petani ya, atau dia menjual lahan di kampung-kampung, biasa terjadi yang seperti ini. Tapi kalau kita di kota ya mungkin jarang. Kita kadang lebih banyak beli buah di mana? Yang sudah di darat, yang sudah dipetik. Nah, itu apa namanya? Lebih banyak keluasannya ya, beda dengan jual beli buah di atas pohon. Wallahu alam bisawab. Mungkin demikian yang bisa kami paparkan. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.